Sudah cukup? Ada bapak-bapak? Ya silakan. Profesor mati itu. Yang kedua Profesor mati. Kenapa saya ingat tadi menjadi imam nggak baca Bismillah? Dari hukum baca Bismillah itu ada 3 Pak. Ada 4. Yang pertama Profesor mati. Bismillah. Hukum wajib. Ya, hukum wajib Bismillahirrahmanirrahim berkaitan dengan baca Fatihah dalam surat awal surat Al-Fatihah. Hukumnya wajib, Pak. Madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i. Kalau dia Hanafi tidak bukan wajib. Itu dia perbedaan aja. Ya, kedua Syafi'i. Bismillah. Lalu kemudian saya hormati ada baca hukum Bismillah itu sunnah. Mengawali surat. Tapi dia mengawali surat yang dari awal. Kalau saya baca Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, itu dari awal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaq, dari awal. Makanya suratnya kan ada bismillah di atasnya dengan dibaca. Sunnah hukumnya. Sementara tadi saya baca di pertengahan nggak ada bismillahnya. Maka hukumnya jaiz itu boleh dibaca, boleh juga enggak gitu. Tapi sebaiknya ada baik nggak dibaca, Pak. Kalau di pertengahan kayak gitu. Tapi kalau awal baiknya dibaca. Kalau baiknya. Tapi kalau ada orang yang baca di pertengahan atau awal boleh, enggak haram, enggak membatalkan sholat. Sebenarnya tadi saya baca surat Al-Imran, wasari'u ila maghfirah, diawali bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua saya surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an. Itu berasa hormati dawal bismillah lagi. Itu boleh. Ya. Tapi sebaiknya enggak, karena di situ tidak ada bismillah. Paham ya kira-kira? Al-Qur'an enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Al-Qur'an enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Makanya berasa hormati enggak baca bismillah. Itu ngambil ya yang lebihnya. Kemudian ada baca bismillah hukumnya makruh. Mau ngerokok bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya itu. Ibu-ibu misalnya mau ngerokok bismillah. Mau baca bismillahirrahmanirrahim, mau judi, mau minuman miras, mau gampar orang baca bismillah, itu hukumnya haram. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim makruh. Ada makruh. Menyembelih hewan binatang baca bismillahirrahmanirrahim makruh. Ayo bacanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyembelih maunya sapi, bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena antara lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan pekerjaannya tidak sesuai. Menyembelih itu suatu yang kejam. Sementara bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana orang nyembelih penyayang? Walaupun itu binatang. Bismillahirrahmanirrahim akbar. Nah, itu. Makruh hukumnya bismillahirrahmanirrahim. Haram membaca bismillahirrahmanirrahim juga di tempat yang kotor. Seperti apa? WC. Dengan dijaharkan bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi haram. Kalau bapak ibu misalnya baca bismillah dalam hati saja nggak apa-apa, dalam hati berzikir dalam hati di kamar mandi nggak apa-apa. Tapi kalau bapak ibu menjaharkan ayat-ayat suci Al-Quran di kamar mandi hukumnya haram, nggak boleh. Jadi maka tadi baca bismillahirrahmanirrahim dalam pertengahan ayat boleh dibaca, boleh juga tidak. Ini hukumnya ya. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi di awal ayat sudah dibaca. Misalnya baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim idza jaa, surat-surat pendek biasanya itu. Sabihis. Tapi kalau di pertengahannya surat-surat panjang, di pertengahan ayat itu memberi hormati, ya boleh juga tidak dibaca. Nah, jadi kalau misalnya ada imam yang kayak begitu tadi, jangan wah ini Muhammadiyah ini, itu jadi sama aja. Itu ilmu qiraat. Nah baca Fatihah. Nah kalau bapak ibu ini baca Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim mau satu huruf satu ayat Pak. Itu disunahkannya napas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sudahnya berhenti. Ya, napas. Ada sholat tarawih sering nih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi satu ayat tapi dia nggak napas. Haram hukumnya mensaktahkan wakaf. Itu kalau kita ya berhenti nggak napas, itu namanya saktah dalam ilmu tajwid itu. Nggak boleh mensaktahkan wakaf. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang tersebut baca Fatihah mau cepat wasol? Apa? Wasol itu nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hurufnya dikenakan huruf akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti napas. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan enggak napas tapi dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi enggak napas. Haram hukumnya. Iya Bu ya? Paham kira-kira ya Pak? Jadi kalau mau berhenti mau satu ayat napas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukumnya kalau seandainya dia mau diwasolkan itu hukum akhir dari itu Bismillahirrahmanirrahim matobai. Tapi kalau dia mau berhenti itu mad aridi sukun, panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau dia mau berhenti satu ayat di mad aridi disukunkan. Tapi kalau dia mau diwasolkan mato bi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hanya dua alif aja. Hi-nya itu, himnya itu. Him. Jadi selanjutnya diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enggak boleh. Udah dia mad aridi disukunkan, ya. 3 alif 6 harkat, lalu kemudian diwasolkan, itu enggak boleh. Kalau mau diwasolkan dengan hukum mad tabi'i. Pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang bacaan-bacaan tajwid, bacaan-bacaan namanya Fatihah, imam ragam-ragam. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, terus selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ada yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang satu nafas, ada yang dua nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Ukur nafas kita. Kalau nafas kita panjang, bagusnya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau nafasnya terbatas, awas, hati-hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti alaihim yang kedua. Haram hukumnya dalam ilmu tajwid. Waladdallin, dalam kalau ilmu dia musabaqah itu salah. Salahnya salah besar. Ya. Salahnya. Ada salah yang ringan, ada yang salah ini besar. Terus apa lagi? Lihat apa nih? Oh, ya. Apa lagi? Yang pertanyaan yang ketiga aja. Biasanya tadi itu kan sombong. Sombong. Banyak orang kayak setan sombong. Jadi kalau kita dengar sombong, apa kita baru sombong aja lagi? Ya baik. Jadi baru hormati bagaimana kita ada orang yang sombong.
Sombong itu berasa hormat, mungkin dia karena rupanya cantik, ganteng, ada kayanya, ya kaya raya, dia sombong. Rasa hormati ada juga karena pintar, dia sombong. Padahal mungkin dia ada pejabat, sedang kejabatan, dia sombong. Dia kesombongan apapun bentuknya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau ada orang yang sombong, kita juga berlaku sombong sama dia. Maka sombong terhadap orang sombong, kata orang sedekah. Tapi jangan sampai berasa hormati kita ketularan. Iya, kebiasaan sombong sama orang sombong, akhirnya juga kepada orang yang biasa sombong juga. Jadi sebaiknya berasa hormati kepada siapapun, kita tetap tawadhu, rendah hati. Apa sih yang kita sombongkan? Apapun bentuknya, ya kita ini semuanya hanya sebatas sementara semua ya. Ya umur aja sementara. Jadi kata Rasulullah, tawadhu rafa'allah. Rendah hati kamu, insya Allah Allah akan angkat derajatmu. Kalau kata Anies Baswedan, tidak akan pernah jatuh karena kalau dicaci, dimaki orang, nggak pernah jatuh. Lalu kemudian tidak karena akan kalau kita dipuja-puja. Ada rasa hormati kalau kita hidup tuh ya biasa sajalah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita ada, insya Allah itu hanya sebatas titipan-titipan aja. Ilmu, kata Allah dalam Al-Quran, tidak kuberikan ilmu kecuali ila qalil, kecuali sedikit. Makanya ada seorang paham dengan ilmu ini tapi tidak paham dengan ilmu ini. Ada orang yang paham dengan ini tidak paham dengan ini. Ada orang punya ini tapi enggak punya ini. Ada orang besar mati. Iya. Hartanya enggak punya. Ilmu juga enggak punya, tapi dia punya kelebihan apa? Istrinya 4. Iya. Iya kayak mamanya Pak Haji ini ya, jabatan ada, ada, tapi punya istrinya 1. Tapi bukan dia ke orang kelebihan. Ada orang pokoknya kaya raya, pokoknya dia sekarang dia sampai nggak punya istri. Ya adanya Pak yang seperti itu. Bapak kalau dulu berasa hormati kalau nyebrang ke Bakahuni Pak Mas ya, itu ada orang yang minta-minta itu cuman sepotong ada ini. Jadi ada badan aja. Tapi Bapak tahu enggak, istrinya 3 itu. Kalah Pak Umar. Pak Ustadz kalah pokoknya sampai sekarang nggak nambah itu ya satu-satu itu. Makanya berasa hormati ada jamaah umrah itu Pak, ketika dia naik pesawat istrinya itu di belakang nyari bapak ibu, oh Pak Ustadz mana istri saya Pak Ustadz, saya nggak tahu udah di belakang. Kan kalau umrah itu nggak namanya ini diacak ya ininya di seatnya itu, oh mana Pak Ustadz emang istri saya, kalau saya nggak namanya istri saya lebih baik saya turun lagi nggak usah umrah saya. Waduh, saya cari-cari di belakang, Pak itu istri saya, bapak di belakang. Oh ada ini, udah. Saya tanya, Pak, oh ya Allah bapak ini sayang betul sama istri bapak ini. Ya bagaimana Pak Ustadz nggak sayang, cuma satu-satunya itu Pak Ustadz. Kalau ada 2-3 masih mendingan saya katanya. Waduh, hilang bagaimana nanti anak-anak di rumah. Itu Bapak dan sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kita syukurin. Jangan dijadikan untuk alat kesombongan kita, karena sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sombongnya kepada Allah. Sombong kepada Allah apa? Tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau rukuk sujud kepada Allah. Ini saja. Mudah-mudahan ada manfaat hikmahnya. Ini udah suruk ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.